sumpah dengan Al-Quran, korupsi dengan bismillah gitu. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Ini jangan tersindir ya, jangan tersindir. Tapi memang begitu bahasanya gitu. Sumpah dengan Al-Quran, korupsi dengan bismillah. Nah, jadi na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba kita bayangkan gitu. Berapa banyak manusia yang tahu akan kebenaran Al-Quran gitu. Sampai mereka bersumpah dengan Al-Quran gitu. Tapi mengapa mereka menyimpangkan? Itu tadi poinnya nanti. Bahwa ada iblis-iblis yang menghasut di tengah jalan. Pas bersumpah dengan Al-Quran tuh niatnya sudah ikhlas, bersih. Tapi tengah jalan, nengok duit tuh hijau. Goyang deh. Apa tuh? Goyang ya kan? Nah ini masalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat serta karunia dan keberkahan. InsyaAllah kita semua yang hadir husnul khatimah. Orang tua kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, InsyaAllah istiqamah dalam kebaikan. Dan untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita coba ingin mengangkat masih dalam perang pemikiran yang berkaitan tentang dia sebenarnya ada kaitan relativisme dan sofi. Ada namanya relativisme dan sofi. Tahu atau sofisme. Tahu Bapak Ibu relativisme itu apa? Yang tahu, yang tak tahu tak. Ada namanya teori relatif. Semua serba relatif. Jadi kebenaran itu tidak mutlak tapi relatif. Kita berbicara pada aspek kebenaran. Relatif atau mutlak. Tapi sebelum sampai situ, menurut Bapak Ibu, kebenaran itu mutlak atau relatif? Nah, itu dia bahasanya. Sebenarnya itu bahasanya. Ada kelompok yang lahir daripada poin ini atau teori ini. Nama kelompoknya sofisme atau relativisme. Apa kelompok relativisme ini? Kelompok yang menolak kebenaran, mengemas kebenaran itu, mengemas kesesatan dengan bahasa yang ilmiah. Ini enaknya bicara begini ini memang itu dia mahasiswa gitu. Tapi kita coba bahasanya lebih sedikit halus gitu. Biar bisa diterima. Karena memang ini persoalannya sederhana sebenarnya. Poinnya begini, poinnya. Yang pertama dia gini, point of truth namanya. Yang pertama menolak kebenaran.
Yang kedua, menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga, menentang kebenaran. Ini poin kita. Yang terakhir, menutupi diri daripada kebenaran. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi 4 poin ini saja kita bahas. Nanti kaitannya dengan iblis. Jadi yang mau berkawan dengan iblis boleh kita tengok nanti. Yang pertama, menolak kebenaran, menentang kebenaran. Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, menentang kebenaran. Yang ketiga, menutupi diri dari kebenaran. Yang keempat, menyembunyikan kebenaran. Nah, nanti kita lihat. Adakah poin tersebut di dalam Al-Quran yang menjadi poin penting hari ini? Baik, pembahasan kita, apa sih kebenaran itu? Di mana datangnya kebenaran? Apakah kebenaran itu bersifat relatif atau mutlak? Gitu. Dan macam-macam kebenaran, mengapa menolak kebenaran, sampai akhir kesimpulannya nanti adalah bagaimana konsekuensi daripada orang-orang yang menolak kebenaran, baik kebenaran yang bersifat mutlak ataupun yang nisbi, kata sebagian kalangan. Atau dalam pandangan Islam tidak ada namanya kebenaran nisbi, tapi lebih tepatnya kebenaran mutlak. Begitu. Baik. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran, kemudian merendahkan manusia. Sombong, menolak kebenaran, kemudian merendahkan manusia. Dari kalimat ini sudah bisa dipahami sebenarnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam kitab Diabolisme Intelektual, karangan Samsuddin Arif. Kata Samsuddin Arif, iblis itu ada 3. Iblis itu dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan diabolis. Jadi diabolis ini artinya iblis. Kata Samsuddin Arif, ada 3 ciri-ciri diabolis itu. Nah, ciri-ciri 3 diabolis ini, saya tak katakan di situ 3 ciri-ciri iblis ya. Tapi saya kata 3 ciri-ciri diabolis. Gaya berfikirnya orang-orang yang sama seperti iblis yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Baik, kita masuk dalam poin yang pertama. Apa sih kebenaran itu? Al-haq. Allah sebut dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbik falatakum minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Jangan jadi orang-orang yang meragukan kebenaran. Saya tak langsung pada contoh ya, tapi ini masih teorinya begitu. Maka nanti akan kita lihat itu. Kata para ulama, ahli-ahli tafsir itu mengatakan, ini poinnya adalah untuk menyatakan kebenaran Allah. Untuk menyatakan kebenaran yang satu. Ketika kita berbicara innad dina indallahil Islam, maka mesti tidak ada agama lain yang bisa kita katakan benar adanya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kalau kita katakan mencuri itu adalah kesalahan yang fatal atau betul-betul satu kesalahan, maka tidak ada yang mengatakan mencuri itu baik. Mencaci itu adalah satu kesalahan yang disepakati oleh mayoritas. Maka kalau ada yang mengatakan mencaci itu baik, ini menjadi persoalan. Sampai di sini bisa dipahami. Pakai kerudung itu benar atau salah, akan begitu. Tapi kan menurut ibu betul yang pakai kerudung, yang tak pakai kerudung. Menurut yang tak pakai kerudung bisa jadi benar juga, kata dia. Saya tak pakai kerudung, itu lebih betul juga. Tapi sebenarnya adakah kebenaran yang tersembunyi di balik perkataan mengatakan bahwa jilbab itu tidak benar dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mau kita angkat, biar kita tahu. Baik, maka dalam pandangan mayoritas para ulama 4 mazhab, yang disebutkan dengan kebenaran al-haq itu adalah satu. Dan tidak perlu ada kebenaran mutlak atau kebenaran nisbi. Mutlak, tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran nisbi. Maksudnya apa? Benar itu ya satu. Tidak ada lagi cabang-cabang kebenaran itu. Benar ya sudah. Maka kalaupun benar ya sudah benar. Tak ada yang lain. Kalau sudah mengatakan benar Allah itu satu-satu saja, maka tak ada bahasa yang lain. Cuma bahasa Allah yang satu ini bisa dikemas. Allah itu the one. Untuk mengemas bahasa the one ini menggunakan bahasa yang lain. Jadi menunjukkan kebenaran Allah, bahwa Allah itu esa dan satu. Bagaimana bisa menerima agama yang lain bisa dikaitkan dengan Tuhan yang satu? Maka bahasanya sederhana.
Yang kemarin kita bahas itu, bahasanya sederhana. Kami ini agamanya aja yang beda. Jalan menuju Tuhannya yang beda. Tuhannya satu kok. Nah, itu bahasanya tuh. Cuman kemasannya yang bagus gitu. Kalau istilah produk itu apa namanya? Good packaging. Nah, itu bahasa agak gaul sedikit lah. Jadi cara membalutnya itu, cara membungkusnya itu bagus gitu. Tapi sebenarnya dia menolak gitu. Sebenarnya mereka menolak gitu. Cuma caranya yang bagus. Sampai Allah bilang dalam Al-Quran itu, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna tsamanan qalila. Mereka kemas sedemikian rupa kebenaran yang mereka sembunyikan gitu. Tapi tujuannya adalah memang untuk mencari keuntungan itu tadi. Jadi sehingga bagi para ulama, orang-orang yang menolak kebenaran ini sebenarnya lucu. Dia menggunakan akal menolak agama, menolak kebenaran, tapi sesungguhnya batin dia menolak dari apa yang dia lakukan. Akal dia mencoba menolak kebenaran, hati dia mencoba menolak diri dia. Sampai sini paham ya? Orang menolak kebenaran, kita ambil contoh begini bahasa sederhananya gini. Orang secara pikiran dia menolak bahwa korupsi itu fatal. Tapi batin dia menolak perbuatan dia. Jadi antara mau korupsi dan tidak korupsi misalnya. Anggaplah dia ini korupsi. Dengan alasan dia korupsi, anak belum makan, rumah belum bayar, cicilan belum bisa dibayar. Sehingga dengan alasan sedemikian rupa, dia menuntut orang untuk membolehkan korupsi tersebut. Jadi tuntutannya begitu. Jadi membalut bahasa yang salah, bagaimana caranya biar bisa betul. Sehingga seolah-olah kemiskinan, seolah-olah hajat yang tinggi, itu bisa membenarkan sesuatu yang salah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Tapi hati dia menolak. Dia korupsi dengan alasan kemiskinan, hati dia menolak perbuatan dia sendiri. Maka bahasanya, pikiran dia mencoba menolak kebenaran itu, hati dia mencoba menolak diri dia. Nah, ini bahasa sederhananya begitu. Sama halnya dengan orang-orang yang tidak mau bermaksiat. Sebenarnya tidak pengen bermaksiat, hati dia menolak untuk bermaksiat. Tapi dalam otak dia, kalau aku tak maksiat, tidak gaul. Kalau aku tidak punya pacar, aku tidak gaul. Kalau tidak gaul, nanti tidak dapat kawan. Jadi alasan berpacaran itu hanya karena tidak dapat kawan. Bukan hanya karena kebenaran gitu. Jadi membenarkan yang salah, pada akhirnya kesalahan tersebut menjadi sebuah pembenaran gitu. Dengan alasan-alasan lain. Nah ini yang kemudian kata para ulama, tidak ada. Kebenaran itu mutlak satu. Oleh kata para ulama, kebenaran itu mutlak satu. Yang menjadi persoalan di dalam Al-Quran, 4 poin tadi. Orang yang menolak kebenaran, orang yang kemudian menyembunyikan kebenaran, dan lain sebagainya. Baik, dari mana datangnya kebenaran? Datangnya kebenaran ada 2. Yang secara mutlak al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin tadi. Satu, datang kebenaran itu datang dari Allah. Yang kedua, bisa kebenaran itu datang ditinjau dari ilmu dan iman. Kalau cuma dari ilmu saja, itu tergantung pada akhlak pribadi manusia. Kita ambil contoh. Orang berilmu, kalau tidak disandarkan pada akhlak dia dan iman dia, mesti tidak jujur. Orang berilmu, kalau tidak disandarkan kepada akhlak dan iman, mesti tak jujur. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Abu Jahal, Abu Lahab. Itu yang menutupi kebenaran. Pertanyaannya, Abu Jahal, Abu Lahab ini menentang kebenaran, menolak kebenaran, atau menyembunyikan kebenaran, atau menutupi diri daripada kebenaran? Keempat-empatnya. Pertanyaannya, jahiliyahkah Abu Jahal ketika itu? Tidak.
Abu Jahal tidak sebodoh yang kita bayangkan. Kalau bodoh dia tak mungkin jadi pemimpin dia. Itu bahasa logikanya gitu. Sehingga bahasanya sederhana pembalutan itu, Pak. Dibalut, dibungkus dengan sebaik mungkin. Bukan tak tahu Abu Jahal kebenaran itu. Tahu betul. Abu Lahab tahu betul kebenaran Nabi itu. Kita ambil contoh yang lain. Tulaiha. Tulaiha itu sangat mengetahui kebenaran ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi mengapa pasca Nabi meninggal dia ngaku jadi Nabi? Kan sederhana. Sama dengan seperti Mirza Ghulam Ahmad, India. Apakah Mirza Ghulam Ahmad ini tahu kebenaran? Tahu. Tapi mengapa dia bisa jadi berubah menjadi Nabi? Nah, ini poin penting yang harus Bapak Ibu pelajari. Ada kadang-kadang kesombongan dan keangkuhan yang menyebabkan itu. Sehingga menolak kebenaran itu dikaitkan dengan orang-orang yang sombong. Kita ambil contoh. 16 karakter yang pernah kita bahas. Fir'aun itu. Satu di antara 16 tersebut menolak kebenaran. Bahkan cara dia menolak kebenaran, dia buat isu tipu daya terhadap Musa dan Harun. Apa kata dia? Musa dan Harun itu tukang sihir. Musa dan Harun itu ingin mengambil jabatanku. Sehingga dia buat nih bahasa ini, dia sebarkan kepada masyarakat hanya karena ingin menutupi kebenaran yang dibawa oleh Musa dan Harun. Ada enggak orang-orang begitu sekarang? Ini mengkaitkan. Baik. Yang ketiga, apakah kebenaran itu bersifat mutlak ataukah kebenaran itu relatif? Kita lihat. Soal kebenaran, benarkah relatif atau mutlak? Pengetahuan umat muslim tentang Allah dengan nama-namanya dan asmaul husnanya dan sifat-sifatnya bersifat tauqifi. Nah, ini harus kita bahas dulu. Nama-nama di dalam Al-Quran ada dua pendapat. Yang pertama tauqif, yang kedua taufiq. Yang pertama tauqifi, yang kedua taufiqi. Kalau tauqifi datang dari Allah, langsung masuk kepada Rasulullah. Kalau taufiqi, ijtihad al-ulama. Sekarang saya tanya, nama-nama dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi atau taufiqi? Tauqif berarti datang dari Allah. Taufiq berarti ijtihad ulama yang mendapatkan anugerah ilahi juga. Sekarang pertanyaannya, datang dari Allah kah atau datang daripada ijtihad ulama? Ada nama-nama surat. Surat Taubah punya 15 lebih nama. Al-Fatihah punya 7 lebih nama. Al-Ghafir punya 3 nama. Al-Ikhlas punya 1, 2, 3, ada sekitar 5 lebih nama. Surat Al-Ikhlas. Tapi yang kita tahu kan cuma Al-Ikhlas. Al-Fatihah, At-Taubah, Mu'min, Ghafir, Al-Mu'minun, dan yang lain. Ada Al-Hujurat, kamar-kamar. Kata sebagian para ulama, nama-nama surat ini taufiq, hasil ijtihad para ulama. Oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas dalam kitabnya Ulumul Quran mengatakan mengambil jumhur ulama bahwa nama-nama surat tak datang dari ijtihad ulama, tapi datang daripada Allah, sifatnya tauqif. Allah yang kemudian memberikan, mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kemudian yang menyampaikan kepada para ulama. Sama, kalaulah ayat Al-Quran, nama ayat-ayat atau surat-surat tersebut sifatnya datang dari Allah, maka bisa kita katakan kebenaran itu juga mutlak datang dari Allah. Bisa kita katakan asma'nya Allah, nama-namanya Allah, itu namanya dari Allah semua. Ada berapa nama-nama Allah ini? Beserta sifatnya. Nah, dalam bahasa lain 99. Nah kemudian, kata para ulama, dari mana taunya manusia
bahwa ini bersifat tauqif atau datang dari Allah. Satu jalannya, tak ada jalan yang lain. Wahyu. Makanya kenapa ada Tulaihah, dia bilang aku habis bersemedi. Makanya Allah turunkan wahyu. Karena dia tahu bahwa Nabi dapat wahyu itu gara-gara bersemedi tadi. At-Tahannus di Gua Hira. Maka kata dia, aku juga sama. Masuk dalam hutan, datang wahyu. Jibril datang kata dia. Padahal Jibril tak datang, yang datang itu iblis. Yang datang iblis, yang datang itu jin, itu yang membisikkan kepada dia. Udahlah jadi nabi aja lah, kau kan pandai bahasa Arab katanya. Jadi sekarang waktu itu orang bisa jadi nabi itu gara-gara bahasa Arab. Jadi asal bisa bahasa Arab bisa ngaku nabi. Kalau sekarang sebenarnya beda-beda tipis saja. Sudah tak pandai bahasa Arab, bahasa Inggris pun tidak, ngaku nabi pula lagi. Nah, ini makanya bahasanya agak-agak gimana gitu. Ada orang yang baru-baru ini ngaku dapat wahyu misalkan. Ini bahasanya di situ. Kok bisa ada manusia yang baru-baru ini mengaku dapat wahyu? Aku ini dapat wahyu. Berarti kalau dia dapat wahyu, itu nabi berarti. Berarti dia nabi. Pertanyaannya adalah, kapan dia mengatakan diri dia nabi? Kapan dia deklarasi diri dia nabi? Setelah dia merasa dapat wahyu. Pertanyaannya, kapan dia dapat wahyu? Dan bagaimana cara dia dapat wahyu? Kalau dia kata dapat wahyu melalui mimpi, dapat wahyu melalui bisikan-bisikan goib, itu jelas kalau dah begitu itu tak sulit untuk kita katakan kalau itu malaikat. Bisa jadi jin, iblis, hantu belau masuk jadi satu di situ. Maka wajar ketika iblis mengatakan kepada manusia itu, satu-satunya yang diberikan kewenangan oleh Allah. Karena dia maksa minta gitu kan. Apa mintanya? Mintanya sederhana saja. Berikan tunda kematian dia agar bisa menghasut anak Adam. Nah, sekarang pertanyaannya, gara-gara permintaan itulah maka banyak iblis berkeliaran dekat kita sekarang nih. Kenapa iblis banyak berkeliaran? Karena memang itu tujuannya. Maka bahasanya iblis yang menolak kebenaran. Dia tak mau bersujud kepada Adam. Hanya gara-gara karena dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari bahan dasar tanah atau saripati dia. Jadi dia kata bahwa api ini lebih berkuasa. Karakter-karakter seperti ini yang masuk kepada Fir'aun. Gitu. Karakter-karakter seperti ini yang kemudian merajalela di tengah umat manusia. Gitu. Sehingga mengaku uniknya manusia sekarang, iblis tidak. Tapi dia manusia. Gitu. Sama-sama terbuat dari tanah atau saripati tanah. Gitu. Saripati bunga. Gitu. Tapi mengapa yang satu bersifat seperti iblis, yang satu tidak? Gitu. Dia kan cuma pilihannya cuma dua dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Baik, buruk. Dah selesai. Kalau baik dia, jelas aturan mainnya. Kalau buruk dia, ini masalah dia. Maka ketika iblis mengatakan, aku tak akan bersujud kepada Adam. Kenapa tak mau bersujud? Aku diciptakan dari api, jelas lebih unggul daripada tanah. Ini berarti kalau ada manusia yang seperti itu, dia sudah mengaku seperti iblis. Paling tidak menyerupai karakter iblis. Maka sebenarnya kita tak mau katakan orang itu iblis, tidak. Cuman karakter dia menyerupai iblis. Jadi yang suka menolak kebenaran, orang-orang yang suka memanipulasi kebenaran, ya itu iblis-iblis terbaru itu gitu. Kata guru saya namanya iblis modern gitu. Iblis modern sekarang canggih dia. Kalau dulu iblis tak pernah main HP kata dia. Kalau sekarang iblis itu lebih daripada HP bisa main. Gitu. Kenapa dia berani katakan iblis modern? Karena memang sekarang ini memang kondisi dia begitu gitu. Zaman dia begitu. Baik. Maka kembali kepada poin tadi. Kebenaran itu adalah mutlak, apakah nisbi, relatif atau mutlak. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada namanya kebenaran yang mutlak ataupun nisbi. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa kebenaran itu ada tiga. Kebenaran mutlak daripada Allah. Kebenaran datang daripada mujtahid. Dan yang ketiga, kebenaran yang bersifat pada hal muamalah. Ini yang kemudian dibedakan oleh para ulama.
Kebenaran yang bersifat pada muamalah ini tadi, ini kita ambil contoh nih. Yang pertama, kebenaran mutlak datang dari Allah. Ini tidak bisa kita ganggu gugat. Tidak bisa kita ganggu gugat. Kebenaran datang dari Allah. Contohnya Al-Quran. Al-Quran itu mutlak semua isi dia benar. Tapi pernahkah para ulama memperdebatkan kebenaran cerita dalam Al-Quran? Pernah. Baca dalam cerita dalam kitabnya Al-Qasas. Cerita-cerita dalam Al-Quran. Itu diperdebatkan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa cerita, kita ambil contoh Rasyid Ridho misalkan. Rasyid Ridho bilang begini dalam pembahasan dia tentang ulumul Quran itu. Cerita-cerita dalam Al-Quran itu, ini hanya bagaimana cara kita mengemas atau mengambil faidah yang besar. Persoalan benar atau tidak benarnya cerita dalam Al-Quran, itu tergantung cara pandang dengan keilmuan. Nah, coba bayangkan. Ini kalau yang ngomong Rasyid Ridho dan Profesor, saya yakin goyang semua kita. Tapi karena yang ngomong itu orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang mohon maaf, bertitel gitu. Sehingga bisa membuat orang-orang goyang. Pertanyaannya benar enggak cerita dalam Al-Quran itu benar atau bukan persoalan salah dan betul. Persoalannya bagaimana cara kita mengambil hikmah di balik cerita dalam Al-Quran. Contoh, cerita Zulkarnain. Cerita Ya'jud wa Ma'jud, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud. Misal, cerita dalam Al-Quran. Pernahkah kita tahu tentang cerita Ashabul Ukhdud? Sampaikah kita pada saat itu? Kata para orang-orang ilmuwan hari ini, itu sebenarnya hanya bagaimana cara mengambil hikmah. Jadi caranya, kita dikemas bahasa itu sedemikian rupa, sehingga kita nih menutupi kebenaran mutlak Al-Quran hanya karena bahasa saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan sampai goyang ya. Jadi masalah cerita dalam Al-Quran betul apa salah? Nah, itu tergantung, tergantung kalau ada yang melakukan penelitian ilmiah benar. Kalau tidak ilmiah berarti ya hanya kita ambil hikmahnya saja. Sehingga kata mereka Muhammad itu fiktif. Kenapa Nabi Muhammad itu fiktif? Kata mereka satu, hanya orang-orang yang bodohlah mau mengambil ilmu dari orang-orang yang buta. Coba bayangkan. Ini kata mereka nih. Hanya orang-orang yang bodoh mau mengambil ilmu dari orang-orang yang buta. Dianggap karena bahasanya begitu. Nabi ummi, buta. Lo kok mau? Nah, itu bahasanya. Kok mau mengambil ilmu dari orang yang buta? Nah, ini yang dimaksud oleh mereka. Nabi tidak bisa baca. Lah kok bisa ngambil ilmu dari orang yang tak bisa baca? Ini bahasanya mereka. Jadi kata mereka, ini sebenarnya tokoh fiktif. Arti tokoh fiktif di sini, caranya mengambil hikmah atau dibalik karakter-karakter Muhammad itu sendiri. Tapi kan dalam sejarah tak begitu. Kalau memang ini fiktif, mengapa banyak yang mengkaji tentang Muhammad? Termasuk salah satunya Karen Armstrong. Karen Armstrong itu Albert Einstein pernah menulis satu buku judulnya Muhammad. Itu Karen Armstrong pernah menulis judulnya Muhammad. Apa tujuan dia menulis itu? Membenarkan risalah yang dibawa oleh Muhammad dan membenarkan kenabian Muhammad. Coba bayangkan. Albert Einstein membenarkan kenabian Muhammad. Karen Armstrong terkenal seorang ilmuwan membenarkan siapa Muhammad. Pertanyaannya, umat muslim meragukan Muhammad. Umat muslim yang meragukan Muhammad. Meragukan kenabian dia, meragukan kebenaran agama yang dibawa, meragukan kitab suci yang dibawa. Nah, nanti bisa kita lihat. Siapa orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran tadi? Mohon maaf ya Bapak Ibu jangan tersinggung. Orang muslim, mukmin yang tak menjalankan isi Al-Quran, dia meragukan isi Al-Quran. Nah, nanti ada masuk dan poin di situ. Orang mukmin mengerti Al-Quran, tapi tak menjalankan isi Al-Quran, berarti bahasanya sedang meragukan nilai-nilai Al-Quran. Pertanyaannya, kita masuk enggak? Nah, itu yang bisa jawab masing-masing pribadi. Kenapa kita katakan yang bisa jawab masing-masing pribadi? Karena persoalan Al-Quran ini, itu persoalan sederhana tapi rumit. Banyak yang tak jujur. Aku ini iman dengan Al-Quran. Tapi riba jalan juga. Sementara riba kata haram. Al-Quran kata riba haram. Allah kata riba haram. Tapi main juga.
Al-Quran kata tak boleh melakukan kezaliman, tapi zalim juga. Al-Quran kata tutup aurat, tapi buka juga. Al-Quran kata tak boleh melawan kepada orang tua, tapi lawan juga. Pertanyaannya, di mana letak kebenaran isi Al-Quran itu bagi orang beriman? Maka ada hikmah, ada namanya perkataan hikmah itu. Al-Quran itu harus ditaruh di sini, gitu, di dalam hati. Sehingga ini menjadi satu konsep. Sekarang di Eropa ini ada konsep lagi tenar, lagi familiar. Namanya living of the Quran. Hidup dengan Al-Quran. Bagaimana bisa hidup dengan Al-Quran? Artinya bagaimana menanam nilai-nilai Al-Quran ke dalam hati ini, dalam diri ini. Mereka tak perlu muslim, tapi bisa menanamkan nilai Al-Quran. Sehingga dengan tertanamnya Al-Quran tadi mereka bisa menjadi muslim. Maka konsepnya Eropa, teliti dulu Al-Quran, masuk Islam. Konsepnya kita, masuk Islam dulu, baru ragu. Kita menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, tapi ragu dengan isi Al-Quran. Mereka tidak Islam, tak punya kitab Al-Quran, mempelajari Al-Quran, jadi masuk ke dalam Al-Quran. Sampai di sini paham ya Pak Ibu? Mereka mempelajari Al-Quran, melakukan kajian keilmiahan. Tadabur dia dengan Al-Quran, masuk Islam dia. Kita, Islam sudah, belajar Al-Quran sudah, memahami Al-Quran sudah, kajian-kajian Al-Quran sudah, tapi masih ragu dengan isi Al-Quran. Sehingga pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan kita konsep Al-Quran? Itu pertanyaan besar. Yang bisa jawab, itu hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang berimanlah yang punya Quran. Orang muslim belum tentu dia punya Quran. Buktinya yang menolak kebenaran, muslim juga. Yang menolak, yang menyembunyikan kebenaran, muslim juga. Yang mengatakan semua agama sama, muslim juga. Yang mengatakan korupsi kami mencuri ini terpaksa, muslim juga. Kami belum siap pakai kerudung karena hati kami belum bersih, muslim juga. Artinya adalah muslim sendiri yang menolak kebenaran Al-Quran. Pertanyaannya, dia menolak, menyembunyikan atau menutupi diri dia daripada kebenaran, itu yang kemudian mau kita tiru. Baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa minan nasi man yujadil fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Kata Allah, di antara manusia ada yang berdebat dengan Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab wahyu yang diberikan atau yang memberikan penerangan kepada mereka. Kemudian lanjut. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat keji dan jahat dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Yunus ayat 68. Apa kata Allah? Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini, pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Jadi ini diartikan begini oleh para ulama. Kata para ulama, orang-orang Yahudi dan Nasrani bilang Allah punya anak. Ini sebenarnya merujuk kepada pemahaman laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithun thalatha. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibni Maryam. Jadi ini sebenarnya membantah konsep-konsep trinitas itu. Orang-orang yang menolak kebenaran Allah, keberadaan Allah. Jadi poinnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa dalam ayat ini disampaikan kepada kita bahwa ada orang-orang yang memang mereka beranggapan bahwa Allah itu punya anak, gitu. Bahwa Allah itu maha kuasa tapi punya kawan. Nah, samalah seperti manusia-manusia sekarang yang percaya kepada manusia, yang mempertuhankan jabatan, berarti kan dia punya Tuhan baru gitu. Jadi Allah itu gandengan. Pas lagi susah datang Allah, pas kaya lupa dengan Tuhan gitu. Jadi ini manusia zaman sekarang yang disebut dengan manusia modern itu begitu. Jadi
yang dicinta adalah, yang dituhankan adalah kekuasaan, jabatan, yang dicintai, yang dituhankan adalah harta, yang dituhankan adalah wanita gitu. Sehingga dia tak mempertuhankan Allah. Tapi kalau sudah punya masalah, datangnya ke Allah. Sebenarnya Allah bisa saja kata, kau datang kepadaku kalaulah susah, pas lagi senang lupa kata dia. Itu cuman Allah tak mungkin katakan begitu gitu. Allah tunjukkan rahmat dia baik. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rauhillah. Sampai Allah berani kata begitu. Allah katakan demikian. Sebenarnya kan bahasanya begitu. Kalau susah datang kepada aku kata Allah. Kalau senang lupa aku kata dia. Nah, inilah bahasa itu sebenarnya. Ya Allah, hari ini ku punya banyak masalah ya Allah. Banyak masalah dia datang kepada Allah. Pas sudah lagi tenang-tenangnya, lupa dengan Tuhan. Korupsi pun jalan. Ini bahasanya begini. Ini bahasa sederhana ilustrasi saya kasih. Sumpah dengan Al-Quran, korupsi dengan Bismillah. Gitu. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu. Ini jangan tersindir ya, jangan tersindir. Tapi memang begitu bahasanya gitu. Sumpah dengan Al-Quran, korupsi dengan Bismillah. Nah, jadi na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba kita bayangkan gitu. Berapa banyak manusia yang tahu akan kebenaran Al-Quran gitu. Sampai mereka bersumpah dengan Al-Quran gitu. Tapi mengapa mereka menyimpangkan? Itu tadi poinnya nanti. Bahwa ada iblis-iblis yang menghasut di tengah jalan. Pas bersumpah dengan Al-Quran tuh niatnya sudah ikhlas, bersih. Tapi tengah jalan, nengok duit tuh jauh. Goyang deh. Apa tuh? Goyangnya kan? Nah ini masalah. Baik. 4 macam kebenaran. Ada 3. Yang tadi sudah kita sampaikan. Kebenaran mutlak daripada Allah. Kemudian kebenaran yang datang daripada mujahid. Kita lihat kebenaran yang datang dari Allah. Itu tak bisa diganggu gugat seperti Al-Quran tadi. Cerita Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, Nabi Yunus, dan semua para nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang 25. Semuanya cerita ini benar adanya. Kita dituntut hanya untuk meyakini dan mengimani. Maka dari mana kita bisa mengerti itu? Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi persoalan. Kenapa orang-orang meragukan kebenaran Al-Quran? Karena Al-Quran ini berbicara tentang yang dahulu dan masa depan. Al-Quran berbicara yang dahulu. Yang dahulu Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, sama. Semua dibahas oleh Al-Quran. Tapi kan prasasti peninggalannya tak ada. Sehingga di Jeddah itu dibuatlah sepeda setinggi mungkin. Inilah peninggalan Nabi Adam. Yang uniknya tukang travel sampaikan, Bapak Ibu, ini adalah sepeda panci Nabi Adam. Pertanyaannya betulkah panci Adam gitu? Nah, ini poin penting untuk dipahami. Kadang-kadang ada juga yang berlebihan betul itu. Sampai sepeda yang dibuat itu katanya inilah punya Nabi Adam. Kalau ada travel yang menyampaikan begini berarti tandanya dusta dia itu. Itu mesti dusta itu kalau yang menyampaikan bahwa sepeda itu. Kalau dia ibaratkan orang dahulu sebesar ini, setinggi ini mungkin gitu. Tapi zaman dulu di mana cari besi untuk buat ban sepeda, buat sepeda itu. Sehingga dikatakan bahwa itu adalah ini harus dipahami juga. Baik. Maka mutlak kebenaran datang dari Allah. Dari mana kita tahu kebenaran itu? Al-khabar as-sadiq. Cerita yang kita terima, kabar-kabar yang kita terima dari orang-orang yang bisa kita percaya. Nabi itu maksum. Maka cerita Nabi mesti benar. Orang yang terjaga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada manusia yang tidak bisa kita percaya, berarti tidak ada yang bisa kita percaya sama sekali. Kita ambil contoh misal, Bang Didik ini pendusta. Maka sampai kapanpun kita tak akan percaya perkataan dia. Ketika dia sampai di ujung Pelalawan, dia kata di Pelalawan ini hujan. Karena dia pendusta, tak ada yang percaya. Meskipun hujan beneran gitu. Karena bawaan pendusta dia. Maka yang bisa memberikan kabar berita yang bagus, yang baik, yang bisa dipercaya itu hanya orang-orang yang punya budi pekerti yang baik. Sebelum Islam datang, kata Allah dalam Al-Quran, kami tidak akan mengazab orang-orang yang belum datang kepada mereka Al-Quran, yang belum datang kepada mereka Islam. Sampai ini diperdebatkan ini. Siapakah bapak Nabi, ibu Nabi masuk neraka? Kata para ulama, kata Habib Rizik itu, karena dia tak mendengarkan Islam.
Allah kata kami tidak akan mengazab orang-orang yang belum sampai kepada mereka risalah. Gitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana risalah itu bisa sampai? Kan gitu. Bagaimana kita bisa menerima risalah tersebut? Otomatis risalah kebenaran itu akan dibawa oleh orang-orang yang benar. Kalau dibawa oleh orang-orang pendusta, bagaimana bisa kita percaya? Maka Nabi Muhammad itu disepakati semua orang-orang Quraisy. Semua orang Quraisy tidak ada satupun yang meragukan akhlaknya Muhammad. Tidak ada. Sampai Islam sampai di tangan Muhammad, itu mereka tidak meragukan akhlaknya Muhammad, tidak. Yang mereka ragukan agamanya saja. Sebenarnya bukan mereka ragukan. Mereka tahu kalau yang dibawa oleh Muhammad itu betul, cuma karena gengsi tadi. Nah, nanti kita lihat, ada penyebab penolakan kebenaran itu apa? Karena gengsi tadi, tak mau dia terima. Nah, dia tidak mau menerima kebenaran hanya karena hanya gara-gara gengsi aja. Nah, manusia sekarang tuh begitu sebenarnya. Kenapa dia tidak mau berhenti korupsi? Gengsi. Jadi kalau tidak korupsi itu tidak wow gitu. Jadi korupsi itu menjadi satu hal gaya hidup. Jadi kalau tidak mau berhenti, sama dengan orang-orang yang pacaran gitu. Tren pacaran itu kan baru-baru abad keberapa itu? 20. Itu tren pacaran itu. Kenapa kita katakan tren pacaran? Karena ada bahasa di kalangan anak muda itu, kau udah punya pacar? Belum lagi, tidak laku. Ini bahasa ini yang menjadi masalah gitu. Coba bayangkan, rusak generasi cuma gara-gara bahasa. Gengsi, sama. Ada orang-orang sosialita misal. Sudah tahu miskin tak punya duit, tapi belagak kayak orang kaya gitu. Itu sebenarnya sama. Kenapa dia begitu? Gengsi, gaya hidup. Pernah saya ceritakan di sini, ada salah satu daerah itu, setiap lebaran itu berbondong-bondong datang ke toko emas. Mau ngapain coba? Sewa emas. Sewa emas itu cuma ngapain coba? Cuman ingin tampil ketika lebaran pakai emas. Rupanya dibocorkan sama tukang emas. Sewa aja bu, kok gaya banget gitu. Padahal cuma nyewa gitu. Tapi kok gengsi kali gitu. Kok gaya banget gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Ini yang kita maksud. Jadi menolak kebenaran hanya karena gengsi. Ada orang-orang yang menolak kebenaran hanya karena gengsi. Maka mutlak kebenaran itu datang dari Allah. Siapa yang membawa risalah? Orang-orang yang diberikan kelebihan. Disepakati Pak. 1001 manusia paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, Michael Hart. 1001 muslim paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad. Artinya dunia sudah mengakui. Satu, mengakui akhlaknya Nabi Muhammad. Yang kedua, mengakui kecerdasan Nabi Muhammad. Nah, jadi siapa yang nolak lagi? Kalau ada yang menolak lagi, berarti dia menolak keilmiahan, kan begitu. Kalau ada yang menolak Nabi Muhammad ini cerdas, kalau ada yang menolak bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang baik, berarti dia telah menolak hasil riset semua orang. Termasuk Albert Einstein, termasuk Karen Armstrong. Nah, di sini kadang cuma gara-gara gaya berpikir gengsi tadi, nah, pokoknya tolak aja lah. Muhammad ini fiktif lah. Kalau orang-orang sekarang bahasanya begini, demi ingin mencari viralitas, gitu, maka bisalah disebut Muhammad itu pendusta. Buatlah video begitu. Bapak Ibu buat Al-Quran ini bohong. Al-Quran ini pornografi. Muhammad ini pendusta. Muhammad ini tukang buatlah video begitu. Itu bentar lagi viral itu Pak. Karena bahasa Nabi begitu dalam hadisnya. Boleh zam-zam fatu'raf kata dia. Kencingkan sumur zam-zam tuh. Ente kencingkan sumur zam-zam mesti terkenal kata dia. Karena begitu bahasa Nabi. Nah, sekarang penyakit yang terjadi sekarang kan itu. Pengen menjadi manusia yang viral ngaku Nabi. Pengen jadi manusia yang viral ngaku dapat wahyu. Pengen jadi manusia viral sampai bisa berkomunikasi dengan HP dengan Tuhan gitu. Tapi memang betul Allah jawab spontan langsung viral. Cuman masalahnya viralnya sehat atau tak sehat, itu ya masalah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Jadi nah sekarang pertanyaannya, mengapa kok kebenaran itu begitu sirna bagi mereka? Karena itu tadi ada penyakit-penyakit yang menjadi masalah dalam diri. Yang kedua, sifat kebenaran itu sifatnya mujtahid, ijtihadi. Kebenaran ijtihad ini kebenaran satu.
Sehingga begini, dalam perspektif mazhab kita ambil contoh. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa solat itu orang yang tinggal solatnya boleh dikodok. Tapi dalam mazhab-mazhab yang lain tidak boleh kodok. Apalagi kata mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kok tidak ada kodok dalam solat. Apalagi orang-orang yang solatnya sengaja tertinggal. Sekarang pertanyaannya, yang benar yang mana? Syafi'i kah? Hambali kah? Maliki kah? Abu Hanifah kah? Mana yang betul Bapak Ibu? Ini yang menjadi masalah kenapa kita kelahi sekarang. Karena kelahi persoalan mazhab. Karena menganggap paling benar sendiri. Itu dia masalahnya. Yang Syafi'i menganggap diri dia paling betul. Yang Hambali menganggap diri dia paling betul. Sebenarnya bukan Hambalinya, pengikutnya. Maka oleh para ulama, ada orang yang mengikut at-taqlidu bil hawa wa taqlidu bil ilmi. Ada orang yang mengikuti dengan ilmu, ada orang yang mengikuti dengan hawa nafsu. Orang yang mengikuti dengan ilmu, itu jelas jalannya, Pak. Tapi orang yang mengikuti dengan hawa nafsu, fanatisme, taklid buta kalau bahasa lainnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sehingga tidak bisa Bapak Ibu kata kebenaran itu dalam aspek ijtihad itu semuanya benar. Jadi kita tak bisa mengklaim kita benar sendiri, tapi dalam bentuk ijtihad. Karena orang-orang yang berijtihad ini dapat label ijtihad itu banyak syarat. Syarat berijtihad itu hafal Quran, hafal hadis di atas 6.000. Pertanyaannya kalau tidak hafal di bawah itu tidak bisa mendapatkan derajat ijtihad atau mujtahid. Sampai di sini. Tidak boleh bohong, tidak boleh dusta, tidak boleh selingkuh, tidak boleh, pokoknya tak boleh bermaksiat. Pertanyaannya, sekarang ada yang begitu? Tidak ada sekarang. Sulit sangat mencari, kalau dari sekian ratusan ribu manusia mungkin satu. Tapi sekarang sulit. Makanya para ulama sekarang, kami tidak berijtihad. Kami mengikuti hasil daripada ijtihad. Kita nih, ini pada poin ketiga, kebenaran pada poin ketiga. Pada poin ketiga, kebenaran macam ketiga tadi adalah kita yang mengikuti kebenaran yang kita terima daripada mufti-mufti kita. Misal, kata kita bahwa kami sholat tarawihnya 4-4-3. Yang satu 2-2-2-2-1 misal. Ya kan semuanya sudah ada ijtihadnya. Hadisnya ada, dalilnya ada. Pertanyaannya apa susah kita terima? Yang menjadi masalah, yang 2-2 lebih sunnah daripada yang 4-4. Ini masalah nih. Masalahnya di situ. Karena dia telah mengklaim bahwa diri dia paling betul dan surga hanya untuk dia gitu aja. Tapi Ustaz, itu kan persoalannya adalah persoalan benar salah, bukan ijtihad. Karena sholat tarawih pun ijtihad. Gitu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi cara berpikir kita sekarang yang harus kita kemukakan itu cara berpikir. Kemudian kebenaran bisakah diraih? Bisa. Kebenaran itu dapat diraih. Tapi kebenaran bisa juga tidak bisa diraih. Baik. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa kebenaran al-haq turun datang dari Allah. Maka tidak dibenarkan seorang muslim untuk ragu-ragu menerima kebenaran tersebut. Dalam surat Al-Baqarah. Baik. Mengapa iblis ditetapkan sebagai makhluk terkutuk? Ini dia. Ini dah poinnya ke iblis ini agak sensitif nih. Asal iblis saja sensitif nih. Baik. Sekarang kita coba lihat. Mengapa iblis dikatakan atau ditetapkan sebagai makhluk terkutuk? Qala ma mana'aka alla tasjud idh amartuk, kata Allah. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12. Surat ke-7. Apa yang membuat menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam? Di waktu aku menyuruhmu. Kata iblis, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Lebih mulia api, lebih besar api daripada tanah. Makanya sampai kapanpun memang karakter iblis ini masih selalu ada. Baik. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada yang mau sujud kecuali iblis. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin, kata Allah. Iblis itu sangat enggan untuk bersujud.
Karena memang itu bukan karakternya iblis, bukan karakternya dia untuk bersujud. Karena dia merasa diri dia lebih tadi. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kalimat selanjutnya illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Enggak mau dia. Baik. Dalil menganggap diri dia hebat dan paling parah adalah menentang perintah Tuhan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat semua tunduk kecuali iblis. Qala ya iblis, ma mana'aka la tasjud. Kata Allah, kenapa engkau tak mau bersujud? Lima khalaqtu biyadi istakbarta am kunta minal alid. Apa kata Allah? Iblis, kenapa ente tak sujud? Ente sombong. Setelah aku ciptakan kalian engkau jadi sombong. Atau memang engkau menjadi orang-orang yang selalu mengangkat dirimu tinggi. Satu di antara karakter daripada Fir'aun kemarin. Nomor yang terakhir 16. Apa kata Fir'aun? Yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ana rabbukumul a'la. Dia kata ana rabbukumul a'la. Ketika anak Masitoh mengatakan. Allahu rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu juga. Kata Fir'aun, salah. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi itu. Nah, jadi kalau ada yang melakukan begitu itu berarti beda-beda tipis lah. Ciri diabolis, ciri orang-orang yang berkarakter seperti iblis. Pertama, kata Syamsuddin Arif dalam kitabnya Diabolisme, selalu membangkang dan membantah meskipun ia kenal, tahu dan paham, namun tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Seperti ingkarnya Fir'aun. Nah, sekarang sudah kita bahas tuh Fir'aun. Dan itu sudah kita tahu karakternya ada 16. Dan sekarang tinggal Bapak Ibu lihat aja. Mana yang berkarakter seperti Fir'aun, Qarun dan Haman. Nah, itu kalau bisa yang seperti itu sampaikan. Pak ya, dulu Qarun juga begini. Gitu. Cuman sayangnya Qarun lebih kuat dari Bapak. Gitu. Nah, jadi biar dia malu juga sekali kadang-kadang. Sama sebenarnya orang-orang yang, mohon maaf ya, jadi perlu pentingnya kita bertadabbur dengan Al-Quran itu. Gitu. Biar kita ini sadar bahwa kita ini rendahnya serendah-rendahnya. Kata bahasa para ulama itu begini. Apa yang mau kau sombongkan? Cuman secerca air mani. Gitu. Itu pun, ini kalau dalam bahasa fikih, dia ada dua itu. Ada mani, ada mazi. Mana yang paling hina di antara dua ini? Mani. Lebih hina daripada mazi. Nah, coba bayangkan. Padahal mazi itu tak bisa menghasilkan anak. Mani bisa menghasilkan anak. Coba bayangkan. Tapi lebih hina mani daripada mazi. Mazi itu orang yang membayangkan berhubungan kemudian keluar air. Namanya mazi namanya. Sementara mani itu orang yang berhubungan badan sampai keluar. Itu mani namanya. Kalau cuma membayangkan kemudian keluar itu namanya mazi. Mazi ini kalau dia keluar cukup bersihkan. Tak perlu dia harus mandi besar. Sementara mani wajib dia mandi. Maka lebih hina mana sebenarnya? Sekarang pertanyaannya, apa yang mau kau banggakan? Gitu. Nah, ini bahasanya para ulama. Makanya dalam ilmu tasawuf itu dikatakan, kalau mau meninggi, tengok bawah. Katanya. Apa bedanya dirimu dengan tanah? Katanya. Cuman beda tipis saja. Di tanah itu ada tai ayam, ada tai, semua banyak. Katanya. Samalah dengan dirimu itu. Katanya. Itu bahasanya Pak. Biar manusia itu merendah. Saya dulu pernah disampaikan oleh oleh guru saya, Profesor Dr. Haji Nahar Ilyas itu. Apa kata dia? Mengapa banyak jamaah tabligh itu melatih diri mereka dengan mengemis? Kata dia. Karena sesungguhnya diri mereka itu seperti itu rendahnya. Gitu. Artinya apa? Untuk melatih diri nih biar bisa ikhlas. Itu melatihnya harus begitu. Coba dia mengemis. Ada enggak? Melatih diri, melatih amarah gitu. Bagaimana karakter manusia-manusia itu? Apakah dia dengan mengemis itu adakah yang peduli? Atau diri dia sendiri mampu dan kuat atau tidak? Bisa enggak dia menurunkan ego dia, sombong dia, angkuh dia? Apa kata Ustadz yang meninggal itu? Zulkarnain. Zulkarnain itu. Kalau di jamaah tabligh nih kata dia, kita tak muji, tapi ini karakter ya. Karakter cara mereka melatih. Setiap orang bisa melatih diri masing-masing. Kata mereka, ya kami melatihnya begitu memang. Masuk masjid diusir. Gitu.
Tapi kami tak marah. Kenapa tak marah? Ya melatih diri, Pak. Siapa di antara kita yang sekarang berani keliling rumah orang untuk mengemis, melatih diri? Tidak ada, Pak. Sangat yakin saya tak ada. Sulit, Pak. Kenapa begitu? Mereka hanya untuk meruntuhkan, menundukkan kesombongan, menundukkan keangkuhan. Kalau sekarang tak begitu karakter manusia. Kalau bisa tinggi, tinggi dia. Hanya saja mungkin tak sanggup tinggi, itu saja. Kalau bisa dia lebih tinggi daripada Tuhan, mungkin mau mengaku Tuhan semua. Cuman karena tak sanggup tadi. Baik, itu yang pertama cirinya. Yang kedua, intelektual, diabolik, bersikap takabur, sombong, angkuh, congkak, arogan. Ini karakter iblis juga. Pengertian takabur ini dijelaskan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sombong ialah menolak yang hak. Batarul haq wa ghamtul. Kata Nabi, sombong itu menolak daripada kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini poin penting. Jadi pada karakter iblis yang kedua, iblis itu suka merendahkan siapapun. Karena memang kata iblis, kan aku yang paling kuat. Sehingga oleh iblis tak ada lagi yang lebih kuat selain daripada diri dia. Iblis yang paling kuat di atas iblis cuma satu, Tuhan gitu. Tak ada yang lain. Sampai malaikat pun disanding sama dia. Malaikat enggak usah. Anggap begitulah bahasanya. Sama Pak, manusia sekarang begitu. Manusia sekarang ini kalau sudah punya kekuasaan, punya harta, punya lebih, dia sekarang merasa orang lain itu di bawah dia aja. Orang lain di bawah dia. Ini yang ingin kita katakan dalam diri kita. Jangan sampai karakter-karakter seperti ini tertanam. Karena sesungguhnya bisikan iblis itu jelas. Ada bahasan buku itu yang disebut dengan Talbisul Iblis kan. Ini Bapak Ibu kan sudah bahas itu, sudah pernah belajar. Karakter dalam kitab Talbisul Iblis itu kenapa penting betul dibahas? Karena memang di situ permainan iblis semua gitu. Jadi manusia-manusia sekarang ini tak lepas daripada hasutan iblis gitu. Maka kalau dikatakan oleh Samsudin Arif bahwa manusia hari ini berkarakter seperti iblis dari karakter pemikiran mereka, ya sebenarnya beda tipis saja. Cuman bedanya iblis hidup pada masa itu sampai sekarang dia masih hidup gitu. Manusia sekarang iblis tidak, tapi manusia menyerupai iblis gitu. Baik, akibatnya apa? Orang yang mengikuti kebenaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran atau hadis baginda Nabi dianggap dogma. Sehingga ketika ada orang-orang yang mengemukakan kebenaran, bagi mereka itu masalah. Kita ambil contoh Profesor Dr. Musda Mulia. Kata Profesor Musda Mulia itu, di mana kalau ada orang Muslim menganggap agama dia paling benar dan menganggap surga itu milik dia saja, maka sesungguhnya dia telah berpikir picik. Jadi kebenaran agama itu kata dia relatif. Nah, ini masalahnya Pak di sini. Kenapa poin itu terangkat? Ini dia poinnya. Kata mereka kebenaran agama itu relatif. Betulkah begitu? Tak. Kebenaran agama itu mutlak, yang benar cuma satu, tidak ada yang lain. Maka kata mereka, itu kata beliau. Sehingga muncul kelompok yang disebut dengan relativisme, itu artinya begini. Kelompok-kelompok yang merelatifkan kebenaran. Sama, kita dituntut untuk membenarkan agama yang lain itu sama. Makanya konsep kemarin kita bahas 3 agama jadi satu, Abrahamic religion itu konsepnya itu memang. Konsepnya cuma itu. 3-3 ini benar. 3-3 ini benar. Tuhannya satu. Allah Tuhannya, agama Yahudi, agama Nasrani, Islam. 3-3 ini jadi satu. Siapa satu itu? Allah Tuhannya. Nabinya satu juga, Ibrahim. Ibrahim yang kemudian melahirkan agama-agama 3 ini. Nah, inilah bahasa dia. Akhirnya kita dituntut untuk membenarkan agama yang 2 lagi. Kalau sudah benar agama 2, itulah yang mereka harapkan. Jadi seolah-olah kebenaran Islam tertutupi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Jadi bagi mereka Islam itu tidak bisa mengatakan bahwa dia benar sendiri, itu tidak bisa. Jangan sampai kita nih umat muslim ini mengakui kebenaran Islam itu mutlak sendiri. Tidak. Maka harus mengakui kebenaran agama yang itu yang salah. Itu yang bermasalah. Sehingga dampak perbuatan daripada kesombongan, keangkuhan dalam berpikir tadi seperti itu. Baik. Yang ketiga, mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran, talbis. Wa kitmanul haq. Nah, inilah orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada banyak hal. Orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran,
maka dia akan terhalang daripada hidayah. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ada orang tahu kebenaran, tapi tak berani dia mengatakan kebenaran. Antara tak berani, itu kalau tak berani berarti ada tekanan. Ada orang yang mengetahui kebenaran, tapi sengaja dia sembunyikan. Ini berbeda dengan orang yang memiliki tekanan. Ada orang yang tahu kebenaran, tapi dia tolak kebenaran. Nah, ini lain lagi ceritanya Bapak Ibu. Jadi ini sekarang yang kita hadapi. Tantangan kita sekarang adalah kebenaran itu sifatnya seperti apa. Dan kebenaran itu sekarang seperti apa. Banyak orang-orang tak berani menyampaikan kebenaran, ada karena banyak aspek. Apakah mereka menentang, ataukah mereka, mohon maaf, di bawah tekanan. Nah, sekarang yang banyak yang mana, di bawah tekanan atau yang mana? Nah, itu pandai-pandai Bapak Ibu lah. Nah, gitu. Oke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kapan waktu kita lanjutkan Bapak Ibu, kita selesaikan. Masih panjang slide-nya Bapak Ibu. Masih ada 20 lagi. Ini kalau kita sampaikan lagi tak selesai-selesai nanti. Nah, jadi masih banyak persoalan itu di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang suka menolak kebenaran dan menentang kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari karakter-karakter iblis. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari karakter-karakternya syaitan. Dari karakter-karakter Fir'aun. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran. Termasuk orang-orang yang lisannya berani mengatakan kebenaran. Dan jauh daripada kedustaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اختمنا بالصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.